Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Merinda Hermin Sri Agustin, NIM 195221005. Saya Risma Vera Febrianti, NIM 195221014. Saya Dayana Mindasari, NIM 195221027. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai biaya overhead pabrik penentuan tarif. Di dalam materi ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dan karakteristik biaya overhead pabrik. Yang kedua, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang ketiga, perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Yang keempat, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk atau BOP applied. Yang kelima yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau BOP aktual. Dan yang terakhir yaitu perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Materi yang pertama yaitu definisi dan karakteristik biaya overhead pabrik. Jika berdasarkan sistem perhitungan biaya menurut pesanan, maka biaya overhead pabrik adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Misalnya biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, penyusutan aset pabrik, asuransi pabrik, pajak, dan lain-lain. Sedangkan jika berdasarkan sistem perhitungan biaya menurut proses, maka biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Contohnya yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, penyusutan aset pabrik, listrik dan air pabrik, pajak, dan lain-lain. Biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Berbeda dengan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, di mana biaya langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Anggaran biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi BOP variabel dan BOP tetap. Biaya variabel adalah biaya yang mengalami perubahan secara proporsional terkait aktivitas perusahaan pada kisaran tertentu, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan terkait aktivitas perusahaan pada kisaran tertentu. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu satuan produk per unit. Pada metode ini, biaya dibebankan secara langsung pada produk dengan cara membagi antara anggaran biaya overhead pabrik dengan anggaran produk dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu jam mesin. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan penggunaan mesin atau seperangkat mesin. Rumusnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah jam mesin. Selanjutnya yaitu jam tenaga kerja langsung. Metode ini digunakan untuk menentukan biaya overhead pabrik, yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan jam tenaga kerja atau karyawan. Rumus yang digunakan yaitu anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah JTKL. Selanjutnya biaya bahan langsung. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya bahan langsung. Tarif berdasarkan biaya bahan langsung dihitung dengan persentase tertentu dari biaya bahan langsung. Rumusnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran biaya bahan langsung dikalikan 100%. Yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya tenaga kerja langsung. Penggunaan metode ini digunakan apabila upah antar pekerja operator mengalami perbedaan yang relatif rendah. Rumusnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Penentuan kapasitas produksi yang digunakan. Penentuan kapasitas produksi yang digunakan merupakan dasar dari perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Ada 4 jenis penentuan kapasitas produksi yang digunakan. Yang pertama kapasitas teoritis atau ideal, di mana merupakan kapasitas suatu pabrik, departemen, fasilitas lainnya guna menghasilkan suatu produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama periode tertentu. Kapasitas ini merupakan pendekatan dari kapasitas jangka panjang, dan kapasitas ini sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan, tetapi bagi sebagian manajemen, kapasitas ini mampu memberikan manfaat untuk mengukur
mengukur pencapaian kapasitas perusahaan dalam upaya melakukan sejumlah perbaikan. Yang kedua ada kapasitas praktis, di mana kapasitas suatu pabrik, departemen, atau fasilitas lainnya dalam menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan atas hambatan yang berasal dari dalam perusahaan. Kapasitas ini juga termasuk dalam pendekatan kapasitas jangka panjang. Yang ketiga ada kapasitas normal, merupakan suatu pabrik atau departemen untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan baik dari luar maupun dalam perusahaan. Kapasitas ini juga termasuk dalam kapasitas jangka panjang, dan kapasitas ini juga merupakan dasar dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Yang keempat, ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, merupakan kapasitas yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun-tahun yang akan datang. Kapasitas ini termasuk dalam pendekatan kapasitas jangka pendek. Ada tidaknya unsur POP, ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perhitungan menyertakan seluruh unsur biaya produksi atau hanya unsur biaya yang variabel saja. Forward dan forward sangat berpengaruh dalam perhitungan biaya ini. Pembebanan biaya produksi dengan metode perhitungan penyerapan penuh dan metode perhitungan biaya variabel. Bagi pihak eksternal, biaya produksi dapat memperhitungkan seluruh elemen biaya. Dan yang terakhir, penentuan tarif BOP menyertakan biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik rumusnya adalah T ABOPV plus ABOPT dibagi DPKN, dengan T tarif biaya overhead pabrik, ABOPV merupakan anggaran biaya overhead pabrik variabel, ABOPT merupakan anggaran biaya overhead pabrik tetap, dan DPKN merupakan dasar pembebanan pada kapasitas normal. Dan rumus kedua adalah perhitungan tarif biaya overhead pabrik dengan T sama dengan ABOPV dibagi DPKN. Dengan T tarif biaya overhead pabrik, ABOPV merupakan anggaran biaya overhead pabrik variabel, dan DPKN dasar pembebanan pada kapasitas normal. Penggunaan satu tarif atau beberapa tarif di pabrik. Satu tarif BOP untuk semua departemen pabrik digunakan apabila tahapan yang ada dalam proses produksi sama sifatnya, atau untuk produk yang diproses hanya ada pada satu departemen pabrik. Yang kedua, beberapa tarif BOP pabrik untuk semua departemen yang ada. Metode ini digunakan untuk perusahaan dalam memproses produk melalui lebih dari satu departemen dengan karakteristik yang berbeda secara signifikan di tiap-tiap departemen. Kemudian ada perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Ada 3 langkah. Yang pertama, menyusun anggaran. Anggaran dikelompokkan menjadi biaya variabel dan tetap, sehingga dapat dikelompokkan menjadi tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Yang kedua, memilih dasar pembebanan. Pemilihan dasar pembebanan ini dilakukan melalui penelusuran dan identifikasi keterkaitan antara BOP yang signifikan jumlahnya di departemen produksi dan berkaitan dengan dasar pembebanan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menetapkan kapasitas yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Di sini ada contoh ilustrasinya, yakni PT Cita Indotama Produksi Plastik Kemasan di 2010 memiliki anggaran BOP 45 juta, variabelnya 20 juta, BOP tetapnya 25 juta, dan jumlah produk yang dihasilkan selama setahun adalah 100.000. Dan di sini ada elemen biaya variabel, biaya tetap, dan jumlah. Kemudian rinciannya, maka tarif BOP variabel per unitnya adalah 20 juta dibagi 100.000 unit, mendapatkan Rp200 per unitnya. Tarif BOP untuk tetap per unitnya, yakni 25 juta dibagi 100.000 didapatkan Rp250 per unitnya. Dan tarif BOP normal merupakan tarif BOP variabel per unit ditambah tarif BOP tetap per unit didapatkan Rp450 per unitnya. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk atau BOP applied. Biaya produk ini terdiri dari biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. BOP applied merupakan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan di muka dengan kapasitas yang sesungguhnya. Rumusnya adalah tarif BOP dikalikan kapasitas sesungguhnya. Nah, berdasarkan informasi dari PT Citra Indotama sebelumnya, jika jumlah unitnya sebanyak 120.000 unit, maka BOP applied-nya adalah Rp450 dikalikan 120.000 unit mendapatkan Rp54 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau biaya overhead pabrik aktual. BOP sesungguhnya ini terjadi dalam periode penggunaan tarif rekapitulasi ke dalam akun biaya pengendali account control, yaitu akun BOP sesungguhnya. Jadi BOP sesungguhnya ini muncul ketika telah
menggunakan biaya produksinya. Pada awal melakukan kegiatan produksi, kita akan mencari BOP dibebankan. Nah, setelah semuanya terjadi prosesnya, maka baru muncul BOP aktualnya. Ini contoh PT Citra Indotama pada tahun 2010 memiliki kapasitas produksi yaitu sebanyak 120.000 unit. Ini contoh-contoh elemen biaya overhead pabrik. Total ada 55 juta. Selanjutnya, ini contoh penulisan jurnalnya yaitu BOP aktual sebelah debit, kas, utang usaha, persediaan bahan, persediaan suku cadang, akumulasi penyusutan aset tetap, asuransi dibayar di muka, biaya gaji dan upah masuk ke kredit. Selanjutnya yaitu perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Pada saat akhir periode maka diketahui BOP aktualnya. Jadi pada saat awal produksi ada BOP dibebankan atau perkiraannya. Nah, pada akhir produksi setelah digunakan biaya tersebut muncullah BOP aktual, yaitu BOP yang benar-benar digunakan. Dalam hal itu pasti ada selisihnya, mungkin terjadi selisih. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama kurang dibebankan. Hal ini karena selisih yang timbul BOP dibebankan, yang dibebankan ini lebih rendah dari BOP sesungguhnya. Maka hal ini membuat kerugian pada perusahaan, muncul kerugian. Yang kedua yaitu karena lebih dibebankan. Hal ini selisih timbul karena BOP dibebankan lebih tinggi dari BOP yang sesungguhnya aktualnya. Jadi perkiraannya itu lebih tinggi dari yang ternyata terjadi. Jadi tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Seperti ilustrasi PT Citra Indotama, yaitu BOP aktualnya sebesar 55 juta dan BOP yang dibebankan adalah 54 juta. Jadi ini memiliki selisih kurang dibebankan pada BOP applied, yaitu jadi ini selisihnya BOP aktual 55 juta dan dikurangi dengan BOP applied yaitu 54 juta. Maka selisih kurang dibebankan adalah 1 juta. Dan jurnalnya yaitu BOP applied masuk ke debit 54 juta, selisih BOP 1 juta, dan yang masuk kredit BOP aktual sebesar 55 juta. Selanjutnya yaitu perlakuan selisih BOP itu tergantung pada penyebab timbulnya selisih tersebut. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama kesalahan dalam penentuan tarif. Selisih BOP ini timbul karena ketidakpastian dalam penentuan tarif dari awalnya. Maka dari itu selisih tersebut dialokasikan ke semua produk, yaitu contoh yang masuk debit adalah yang pertama persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok penjualan. Dan yang masuk ke sebelah kredit yaitu selisih BOP. Yang kedua adalah karena ketidakefisienan kegiatan perusahaan. Nah, jadi di dalam produksi masih ada ketidakefisienan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena tersebut, selisihnya itu dibebankan kepada beban pokok penjualan di laporan laba rugi. Maka jurnalnya yaitu beban pokok penjualan masuk debit 1 juta dan selisih BOP masuk kredit sebesar 1 juta. Sekian penjelasan materi mengenai biaya overhead pabrik penentuan tarif dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.